Oke, selamat sore semuanya. Yang Tembok. Di sini kami dari kelompok kelompok berapa? 6. Oke, kita di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul negosiasi. Kami beranggotakan saya Didi Irawan, NIM 134. Kemudian ada David Nurhadi, NIM 136. Anaya Yuliantina, NIM 151. Oke, kemudian ada Mbak Francisca 251. Oke, selanjutnya di sini akan dipresentasikan oleh Mbak Anaya. Silakan Mbak Anaya. Oke, jadi di sini ada pengertian negosiasi. Jadi negosiasi ini merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang dimana masing-masing pihak itu mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama atau yang menjadi objek dari negosiasi tersebut. Kemudian ada salah satu tujuan dari orang bernegosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi ini adalah adanya kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, untuk mendapatkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari negosiasi. Yang pertama adalah persiapan yang teliti. Jadi persiapan yang matang itu sangat diperlukan sebelum memasuki negosiasi agar memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak. Yang kedua ada presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Hal ini itu menyampaikan dengan jelas posisi dan kebutuhan dari kedua belah pihak serta melakukan evaluasi yang objektif. Kemudian yang ketiga ada keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Sifat-sifat ini itu penting untuk memfasilitasi diskusi yang produktif dan saling pengertian. Kemudian yang keempat ada pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan memperhatikan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Dan yang terakhir yang kelima adalah kemampuan kompromi bila terjadi kemacetan. Jika terjadi perbedaan atau kesulitan, pentingnya untuk bersedia melakukan kompromi demi mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahapan dari negosiasi atau bisa kita sebut dengan proses negosiasi nih. Nah, menurut Hartman ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Nah, antara lain ada apa aja sih? Yang pertama adalah mencari fakta. Nah, mencari fakta ini terutama dari pihak lawan. Pihak lawan yang dimaksud adalah lawan kita untuk negosiasi. Selanjutnya adalah menaksirkan posisi lawan negosiasi, membuat perencanaan yang baik, dan yang terakhir adalah memilih serta mengatur tim negosiasi. Nah, di antara menurut Hartman tadi, ternyata ada 3 tahap penting nih yang harus kita ketahui dalam negosiasi. Apa aja tuh? Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap implementasi, yang ketiga dan yang terakhir ada tahap peninjauan negosiasi. Next. Nah, setelah 3 itu tadi yang saya sebutkan, kita akan mengulik lebih dalam nih dari ketiga tersebut. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini termasuk di dalamnya ada sasaran negosiasi,
strategi negosiasi. Nah, strategi negosiasi ini dibagi menjadi 3 nih. Ada strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan juga strategi analitis. Selanjutnya ada proses negosiasi. Nah, tahap proses negosiasi ini adalah tahap pertama persiapan, tahap kedua kontak pertama, tahap ketiga konfrontasi, tahap keempat konsolidasi, tahap kelima solusi, dan tahap terakhir atau keenam adalah pasca negosiasi. Selanjutnya ada yang tahap implementasi. Nah, tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Nah, oleh karena itu tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi nih, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Nah, dalam tahap implementasi ada apa aja sih? Yang pertama ada taktik cara Anda atau taktik cara dalam bernegosiasi. Yang kedua adalah taktik bekerja sama. Yang ketiga taktik tidak bertindak apa-apa. Yang keempat adalah taktik melangkah ke tujuan lain. Selanjutnya yang terakhir adalah ada tahap peninjauan negosiasi. Nah, tahap ini merupakan tahapan yang setelah berlangsungnya proses negosiasi. Jadi tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukan selama bernegosiasi ini. Nah, ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahap peninjauan negosiasi. Nah, tahap ini adalah tahap Nah, tahap untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda atau belum. Dan juga jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seseorang negosiator. Dan yang terakhir adalah jika iya, maka pastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan bagi seseorang yang ingin negosiator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dedi. Di sini ada keterampilan negosiasi. Yang pertama ada persiapan. Nah, persiapan di sini nih kita harus mempersiapkan ruangan atau tempat untuk menciptakan kenyamanan bagi orang-orang yang akan bernegosiasi. Kemudian ada memulai negosiasi. Di sini memulai negosiasi itu dengan memulai dengan kata-kata yang lumayan menarik gitu, agar menciptakan suasana yang lumayan untuk bernegosiasi itu lebih matang lagi. Kemudian ada strategi dan teknik. Di sini dalam bernegosiasi kita harus menyiapkan strategi dan teknik agar menarik seorang klien atau ya semacamnya gitu loh, agar tertarik kepada proposal kita atau yang strategi yang kita miliki. Kemudian ada kompromi. Di sini sebagai negosiasi kita harus berkompromi kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian menghindari kesalahan teknis, yaitu menghindari kesalahan yang terjadi dalam negosiasi agar tidak menggagalkan strategi dan teknik. Oke, kemudian ada 2 kelompok keterampilan bernegosiasi, yaitu keterampilan konvensional dan keterampilan non-konvensional. Kemudian di sini ada 6 kunci dasar bernegosiasi, yaitu persiapan yang baik. Di sini kita harus mempersiapkan mental dan persiapan yang baik agar kita berjalan negosiasinya dengan lancar. Kemudian berlatih itu sama dengan persiapan ya, agar berjalan dengan baik. Kemudian ada menggambarkan posisi Anda, yaitu posisi Anda itu sebagai apa sih, agar negosiasi tertuju dengan apa yang diinginkan. Kemudian membuat suatu usulan atau proposal. Jadi dalam negosiasi kita harus membuat suatu usulan atau pertanyaan
dalam proposal tersebut agar kita tahu apa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam proposal tersebut. Kemudian kemudian ada penawaran. Dalam negosiasi itu harus ada penawaran agar agar kita tuh dalam negosiasi itu puas gitu apa yang akan disampaikan. Kemudian ada persetujuan. Nah, dalam negosiasi itu harus ada persetujuan. Jadi dalam negosiasi itu kan berdiskusi gitu ya. Jadi harus ada persetujuan. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh Mbak Tawang. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tipe negosiator. Nah, jadi sebelum masuk di tipe-tipe negosiator ini, penting bagi kita untuk memahami setiap karakteristik atau ciri-ciri dari berbagai macam negosiator. Karena hal tersebut itu dapat mempermudah atau membantu kita untuk menentukan strategi apa yang cocok dalam bernegosiasi. Nah, menurut Case ada 4 tipe negosiator. Yang pertama itu negosiator curang. Nah, negosiator curang ini itu adalah di mana si negosiatornya ini hanya terlintas pada benak dan pikirannya itu adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan lawan. Nah, jadi bukan hal yang mustahil jika si negosiator curang ini akan menghalalkan segala cara agar bisa menang, karena yang terpenting baginya itu adalah memenangkan negosiasi. Yang kedua ada negosiator profesional. Nah, negosiator profesional sendiri itu biasanya dilakukan orang yang sudah memahami atau sudah mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dan sudah mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh kemenangan dalam bernegosiasi. Nah, jadi si negosiator profesional ini dia sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bernegosiasi yang baik. Nah, satu hal yang penting dari negosiator profesional itu dia sudah mengetahui banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga itu negosiator bodoh. Nah, seorang negosiator yang bodoh ini cenderung menghendaki kekalahan dari kedua belah pihak. Jadi, dia tidak peduli apa yang dia lakukan karena dia akan berusaha dengan sekuat tenaga agar tidak ada yang keluar sebagai pemenang dari negosiasi. Nah, untuk memahami seorang negosiator bodoh ini penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di balik perilaku si lawan negosiasi ini. Nah, untuk tipe yang terakhir adalah tipe negosiator naif. Nah, jadi tipe negosiator naif ini pada umumnya itu seorang negosiator yang tidak tahu sebenarnya apa persoalan yang harus dinegosiasikan. Nah, jadi dia tidak mengetahui pokok persoalan yang akan dinegosiasikan. Jadi, si negosiator naif ini dia cenderung menyetujui apa yang dikatakan lawan dan mudah percaya. Karena menurut negosiator naif ini itu dia memiliki tujuannya lain yang mungkin menurutnya itu ada sesuatu yang sangat berharga baginya. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpresentasi. Mungkin dari kami banyak kesalahan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Salam